band entertain di Kediri itu punya komunitas. Jadi Oke. kita sudah punya batas minimum harga per kafe itu seberapa. Seberapa? Itu kalau di Kediri, kalau di Nganjuk. Kalau di Nganjuk, Nganjuk mana ya? Kok nggak ada organisasinya ini? kayak pihak kafenya tuh nggak seenaknya gitu loh. Iya, kadang Kita. seenaknya sih. Bener. Ya, kemarin teman saya dibayar sama gula. Halo guys, selamat datang di Pejuang Cuan, sebuah konten ngobrol santai dengan para pejuang cuan, membahas informasi pekerjaan dan kita akan kulik keluhan-keluhan dari pekerjaan yang mereka lagi kerjaan. Masih bersama saya, Zaminur, sang pemilik konten dan salah satu personil dari podcast Ngocak. Pada episode kali ini, kita akan kedatangan tamu spesial dari Kediri, sang penyanyi kondang, the one and only. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Hardo. Halo. Selamat datang Mas Hardo, gimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Terima kasih udah diundang ke sini. Sama-sama, kita yang harusnya ngomong Saya gitu, udah Mas. udah mimpi tadi malam, besok mau diundang ke ini podcast Ngocak. Wes, udah ngereng-reng ya? Iya, udah terbayang-bayang senengnya gitu. Oke Mas Hardo, kesibukannya sekarang lagi apa kalau boleh tahu? Kesibukan sekarang nih ini sih masih ya berkutat di dunia permusikan entertain di Kediri. Jadi masih sering reguleran di kafe atau wedding, nyanyi di wedding gitu-gitu sih. Masih kuliah apa udah menekuni langsung kerjanya sekarang? Sekarang Langsung sudah gak kuliah. Sudah gak kuliah? Iya. Lulus lah ya? Iya. Anggapannya. Oke. Kalau boleh tahu Mas, udah berapa lama sampean untuk menjalankan profesi yang sekarang sebagai seorang penyanyi? Sudah berapa lama? Dari 2016. 2016 Jadi berapa tahun berarti tuh? 6 tahun lah ya. 6 tahunan ya. 6 tahunan kurang lebih lah ya, anggap aja. Kalau semisal penyanyi itu Mas, ada yang pernah dirasain nggak dari sampean penyanyi itu? Ada, maksudnya dari kecil kan, apa sudah bercita-cita menjadi penyanyi? Apa desakan dari orang tua biasanya? Malah justru dari kecil tuh nggak pernah bersentuhan sama dunia musik sih sebenarnya. Oh, malah nggak pernah? Iya, mungkin bersentuhannya cuman dari nenek, bapak, ibu senang mendengarkan musik aja. Oh, tapi untuk belajar atau les musik tuh nggak pernah malah. Nah, kalau semisal sebelumnya untuk menjadi profesi yang sekarang, ada nggak profesi yang mungkin sebelum penyanyi dilakukan oleh Mas Hardo? Kalau sebelum bernyanyi sih ini sih waktu sebenarnya adanya bersamaan pas saya waktu menjalankan profesi sebagai musisi entertain ini. Jadi dulu sempat jualan juga, terus pernah jadi admin di salah satu kafe. Kediri. Ya, di Kediri. Oh. Tapi ke Nganjuk ini pernah nggak Mas kayak diundang nyanyi atau kayak ditawari, aku aku ada job nih di Nganjuk, sama pernah kayak gitu nggak, ditawari kayak di Pernah Nganjuk? dong, pernah. Karena beberapa teman saya kan ada di Nganjuk juga. Oh gitu. Ya, jadi temannya banyak. Jadi saya punya band nih. Jadi selain entertain, saya punya band band indie lah kalau orang-orang bilangnya. Oke, ya, namanya band boleh tahu? Namanya Tiga. Ya, itu personil lainnya di Nganjuk. Oh gitu. Cuman saya yang dari Kediri. Ya, benar. Vokalis ya? Iya, vokal. Wes, gila. Jadi sering bolak-balik Kediri Nganjuk. Gak capek sampean? Maksudnya PP Kediri Nganjuk kan lumayan, kurang lebih antara 1 jaman lah ya. Bisa dihitung. Ya, capeknya terbayar sih karena ada duitnya. Oke. No problem. Tapi kalau ngomongin soal jam terbang, berarti Mas Hardo ini udah kayak jam terbangnya penyanyi udah nggak usah diragukan lagi lah ya? Ya, nggak seprofesional itu juga sih. Cuman sudah lama mungkin. Sudah lama bisa ya? Dibilang ya. 6 tahun itu lah ya? Ya. Oke. Kalau kenapa akhirnya memilih pekerjaan sebagai penyanyi ketimbang yang lain? Karena kecemplung sih sebenarnya dulu itu. Kecemplung? Gak sengaja. Kok bisa? Dari itu saya dulu waktu kuliah toh. Ya. Kuliah terus ada salah satu UKM di kampus yang saya kuliah kan nggak pengen cuman kuliah pulang gitu toh. Akhirnya pengen ikut salah satu UKM yang gampang
tapi nggak makan banyak waktu. Banyak waktu. Akhirnya ikut paduan suara. Paduan suara. Nah, terus di satu momen ada si paduan suara ini mau bikin konser, terus bingung cari uangnya gimana caranya. Nah, akhirnya iya, salah satu upaya untuk mencari uang buat konser itu solusinya ya main di kafe. Akhirnya beberapa personil paduan suara ini terpilih buat main di kafe, manggung di kafe itu. Oh, berarti nggak inisiatif dari personil paduan suara berarti? Apa? Bukan. Dari si kayak koordinator UKM-nya? Ini tuh dari pengurus-pengurus UKM-nya. Dia nyariin tempat, terus personil anggota-anggotanya disuruh buat main di situ. Main di kafe itu ya. Iya. Oke. Manggung. Akhirnya keterusan, terus kenal sama orang-orang banyak, diajak ke sini, akhirnya sampai sekarang. Lalu setelah menjalani profesi Mas sebagai seorang penyanyi, gimana rasanya? Ada kayak rasa deg-degan nggak? Atau mungkin menyenangkan? Ya pastilah, deg-degan itu pastilah. Sampai di sekarang? Kalau sampai sekarang sih enggak sih. Karena udah terbiasa, terbiasa lah. Karena udah terbiasa menghadapi banyak orang, jadi main ya. Yang penting dibayar. Tapi kalau request lagu Mas, itu dari kafenya apa sampean yang kayak ide sendiri lah. Aku pengen bawain lagu ini. Buat list itu biasanya kalau orang-orang entertain itu mereka udah tahu gitu. Jadi per cafe itu biasanya kan audiensnya beda-beda, pasarnya juga beda-beda. Jadi lagu-lagu yang sekiranya disukai sama per pasar, per kafe-kafe itu beda. Jadi kayak kitanya sendiri yang harus nyari tahu. Biasanya di kafe ini audiensnya suka lagu-lagu kayak apa. Berarti survei langsung sampean ke lapangan apa? Iya, harus kayak misal mungkin kalau nggak tahu baru pertama kali main di situ, kita bawain beberapa list yang kayak cocok lah. Target pasarnya beda-beda. Nanti ketika kita bawain salah satu list ini, yang kena nih yang mana nih? Yang mana yang kena? Kalau ini berarti orang-orang di sini sukanya lagu-lagu yang kayak gini. Akhirnya terus minggu depannya lagi yang dibawakan ya lagu-lagu yang segenre sama itu. Sampean udah kasihkan listnya itu tadi ya. Oke, ternyata gitu. Kalau keluh kesahnya Mas ada nggak? Maksudnya kan contoh lah ya. Kalau saya juga kuliah nih Mas, BTW. BTW saya juga kuliah. Nah, tapi saya juga juga kerja lah bahasanya. Nah, yang namanya kerja kan otomatis kayak adalah keluh kesah. Nah, rata-rata orang itu nyebut yang namanya sambat atau ngeluh itu dianggap negatif. Nah, kalau sampean itu gimana itu? Kalau keluh kesah ngeluh itu hal yang wajar sih. Semua nggak cuma di pekerjaan aja sih kalau menurut negatif nggak gitu? Maksudnya? Enggak dong. Semua orang punya pemikirannya sendiri. Dan kadang ketika dia udah mentok mikir nih, pasti ada momen di saat dia ngedrop. Terus wah pengen ngeluh, pengen curhat. Itu manusiawi sih menurut saya. Tapi kalau sampean ngedon ya, penyanyi ngedon, cara naikin moodnya gimana tuh? Cara naikin mood ya biasa kalau waktu nyanyi itu ini sih cari lagu-lagu yang kita suka. Pakai handset apa? Enggak, kita nyanyiin lagu-lagu yang Jadi kalau saya nih main di kafe biasanya 90% kita ngikutin pasar yang ada di kafe itu. Nah 10%-nya lagi kita ngikutin idealis diri sendiri. Iya, idealis diri sendiri lah. Kita bawain lagu-lagu yang kita sesuai dengan untuk harapan. naikin moodnya. Benar. Kadang kan kalau penyanyi entertain kita harus bawain semua genre. Dan kadang ada genre yang gak kita suka. Kayak gitu-gitu. Itu pasti resiko pekerjaan gak sih Mas? Resiko pekerjaan pasti. Harus lah ya. Iya. Kalau gak ada resiko gak menantang. Iya. Benar. Oke, kalau menurut sampean apakah kerja itu harus sesuai passion? Kalau dibilang harus sih, kalau saya enggak ya. Karena kerja kan namanya juga kerja. Orientasinya pasti uang. Karena bekerja. Orientasinya pasti uang. Gak munafik lah ya. Iya, gak munafik pasti. Lah ya. Dan kalau misal kebetulan bekerjanya sesuai passion ya itu berarti bejonya dia lah. Untungnya dia lah. Untungnya dia sendiri lah. Jadi tapi nggak harus sesuai passionnya juga.
Oh, Kalau menurutku ya apa ya? Gimana? Ya manusia kan punya Pilihan. punya pilihan Pilihan. dan punya apa ya? Kesempatan untuk beradaptasi gitu. Oke. Jadi mungkin ketika pertama kita bekerja di suatu apa ya? Sisi yang kita nggak suka, nanti ya karena manusia bisa beradaptasi, ya pasti lama-lama akan suka iya nantinya. akan suka. Oke, siap. Bisa diminum dulu Mas. Oh iya. Kopinya disediain loh. Boleh ngerokok juga nih. Boleh loh, monggo. Okay. Tapi sayang saya nggak ngerokok Mas. Tapi nggak apa-apa. Ini juga kopi sudah dibuatin sama kru kita. Wah, kru yang paling mati. Seru ya di sini ya. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh ngapain aja ya? Iya, kalau semisal ngapain aja juga harus tahu batasan. Okay. Tapi kalau kru kita, itu nggak tahu batasan Mas. Oke Mas, kita bicara soal yang sensitif ya. Mohon maaf, kayak soal bayaran lah atau fee. Apa per cafe itu memberikan bayaran yang berbeda atau udah ada ketetapannya sendiri? Kalau berbeda-beda sih iya, tergantung venue-nya ya. Cuman kalau di Kediri itu kita sudah punya komunitas teman-teman apa namanya? Penyanyi sendiri. Band entertain di Kediri itu punya komunitas. Jadi kita sudah punya batas minimum harga per cafe itu seberapa. Dan itu tergantung kafenya mau ngasih di atas itu atau di batasnya itu. Enggak, kalau semisal di bawahnya itu malah di bawahnya itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Malah ditolak lah ya. Karena kita sudah punya ketentuannya syarat dan ketentuannya itu. Benar. Itu kalau di Kediri, kalau di Nganjuk. Nganjuk mana ya? Kok nggak ada organisasinya ini? Kalau selama ini saya di Nganjuk tuh belum ada sih teman-teman yang bikin komunitas musik entertain. Oke, tapi kalau misal diundang ke Nganjuk gitu, sampean pakai tarifnya Kediri apa sampean nentukan sendiri kalau di Nganjuk? Saya pakai ini sih, harga di Kediri karena buat ngejaga harganya itu, biar nggak berubah-ubah lah. Benar. Dan apa ya, sekaligus buat naikin value-nya sih kalau di Nganjuk itu supaya kayak pihak kafenya tuh nggak seenaknya gitu loh. Iya, kadang seenaknya sih. Benar. Ya, kemarin teman saya dibayar sama gula. Nah, itu sih Mas yang nggak tahu kenapanya kafe itu kalau semisal seenaknya yang belum punya jam terbang dibayarnya itu gitu loh. Semoga sampean enggak lah ya. Iya, semoga jangan lah. Maksudnya buat yang lain juga jangan lah. Karena kita kan sama-sama menguntungkan gitu loh. Kok dibayar sama gula? Kayak sembako. Oke, menurut Mas Hardo butuh masih ada nggak kayak regulasi bayaran minimum untuk yang namanya penyanyi kafe? Harusnya sih ada, karena di kota-kota besar pun mereka sudah punya harga yang bahkan di atasnya Kediri sekarang. Oh gitu. Iya. Enakan mana? Kediri, Jakarta? Oh ya, kalau enak pasti dari teman-teman yang ada di Jakarta ya pasti enak di Jakarta. Tapi kan sampean di Kediri dulu lah, lebih ngembang Kediri dulu. Benar. Oke, apakah penghasilan yang sekarang itu menjadi penyanyi lah sudah mencukupi kebutuhan dari Mas Hardo? Kalau dibilang mencukupi untuk individu secara saya belum menikah dan hidup sendiri tuh bisa sih. Tapi kalau untuk sekarang di luar hidup sendiri mungkin masih belum sih kayaknya. Dengan kebutuhan sekarang yang makin naik lah ya. Makin naik semuanya. BBM. Ya, semoga pihak kafe juga denger lah rintian hati penyanyi lah. Oke, enggak apa-apa. BBM naik, fee naik. Enggak apa-apa. Logis, Mas. Logis aja. Realistis. Dalam profesi apapun Mas, ini benar. Pasti ada itu namanya circle atau ruang lingkup lah. Anak bahasa zaman sekarang kan circle. Nah, kalau Mas Hardo sendiri gimana circle-nya? Apakah itu sehat, mendukung atau malah kayak emang tidak mendukung sama sekali Mas Hardo sebagai seorang penyanyi itu tadi pekerjaan? Kalau circle sih karena mungkin di Kediri sudah apa ya? Ekosistemnya sudah berjalan dan sudah banyak komunitas di situ, jadi circle-nya sudah terbentuk, tertata lah ya. Tertata. Kita sudah ya, walaupun mungkin ada beberapa individu yang apa ya, egoismenya masih tinggi, itu pasti ada. Kalau di bisnis kan kayak apa namanya,
lawan lah ya. Tapi Heeh. kalau penyanyi saling sikut ada nggak? Kalau di bisnis kan ada. Pasti ada lah itu. Pasti ada. Cuman cara nyikutnya mungkin yang beda-beda ya. Oh, oke. Nah, ini kan kabar-kabarnya Mas, kalau kita mengcover lagu kan ada hukum pidananya. Nah, tanggapannya sampean itu gimana? Itu sih Itu kayak problematik sih sebenarnya. bahkan kasus yang kalau nggak salah siapa Triswaka itu bahkan dibawa-bawa sampai ke jalur hukum itu. Benar. Nah, tanggapannya sampean gimana? Apa ya? Itu tuh sebenarnya tugas venue-nya sih untuk membentengi sampeannya membentengi. itu ya. Karena kita kan melindungi si penyanyi ini cuman nyari uang di situ gitu. Dan yang mendapat keuntungan dari kita manggung di situ ya kafenya. Jangan seenaknya kafenya itu malah kayak menjadikan umpan si penyanyinya itu. Benar. Jadi kayak ya problematiknya buat kita sih. Tapi berefek nggak sih Mas di pekerjaannya sampean sebagai seorang penyanyi? Kalau sekarang karena mungkin saya nggak seterkenal Triswaka ya. Jadi tapi aman. Kita semogakan supaya terkenal lah. Amin. Jadi untuk sekarang masih aman. Oh, aman. Oke, sebenarnya bisa nggak sih Mas kalau penyanyi lah kafe itu membawakan lagunya sendiri? Sebenarnya boleh aja sih. Cuman kan balik lagi kita ada di kafe sebagai apa ya? Performer dan entertainer. Itu kan tugas utamanya menghibur orang-orang yang datang ke situ tuh. Iya. Dan kalau sepanjang misal 2 jam kita perform, kita bawa lagu sendiri kan otomatis orang-orang di situ nggak akan ada yang ngerti. Kalau nggak ngerti terus, wah ini ngapain sih? Nge-freak lah jadinya. Mungkin bisa dimasukkan di sela-sela kita nge-cover lagu-lagu orang itu mungkin bisa. 1-2 lagu ciptaan sendiri untuk memperkenalkan aja bisa. Oh, selingan gitu ya? Selingan, benar. Oke, next step-nya Mas. Dari apa nih buat sampean Mas Ardo? Mau ikut pencarian bakat, Indonesian Idol, Indonesia Got Talent, atau tetap seperti yang sekarang? Atau gimana? Apa ya, karena udah terlanjur. Dan kalau mau ikut talent sih kayaknya belum ada pikiran dan niat gimana? Untuk kesana sih. Oke. Karena dari cerita teman-teman yang ini, kayaknya nggak bisa deh. Ya untuk sekarang masih nyaman di sini aja dulu, terus sambil sekaligus belajar buat bikin lagu sendiri, atau mungkin belajar untuk jadi ngeproduserin lagu orang. Tapi udah ada lagu versi sampean sendiri nggak kira-kira? Untuk sampai saat ini? Ada di band saya yang di Nganjuk itu ada. Di lagu 3 sendiri. tadi ya? 3. Oke, Mas Ardo, sebelum kita tutup lah, wejangan dari Mas Ardo buat para kaula muda, para pencari kerja, bahkan para pekerja yang masih aktif, yang masih ngeluh, yang sedang survive dengan kerjaannya, ada nggak? Ya apa ya? Kalau mungkin ngeluh tuh hal yang lumrah lah ya, sebagaimana kita manusia tuh pasti ada momen-momen di mana kita merasa jenuh. Itu lumrah. Ya balik lagi ke niat awal kita untuk kerja itu ngapain sih? Untuk cari apa sih kita kerja? Ya karena yang nggak mau munafik ya, namanya kerja pasti butuh uang. Iya. Seberat apapun, mau depresi apapun itu, kita ya harus dijalani. Oke. Satu kata Mas buat teman-teman semua penonton nih yang lagi survive dari Mas Ardo sebagai seorang penyanyi untuk pekerjaan yang mereka jalani. Ya, semangat untuk menghidupi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita lah. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Mas Ardo. Baiklah, itu bincang-bincang kita dengan para pejuang cuan pada episode pertama dan juga perdana. Terima kasih Mas Ardo udah nyempetin waktu datang ke YouTube Pejuang Cuan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Buat kalian yang minta YouTube, ini sudah tayang dan episode pertama dan juga perdana sudah ada penyanyi kondang asal Kediri yaitu Mas Ardo. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Zaminur. Dadah.